Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witro Fitriansyah dari Universitas Bina Dharma Palembang, Fakultas Vokasi jurusan Teknik Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Jaringan Wireless Point-to-Point pada jaringan PT Bukit Asam Terbuka Tanjung Enim. Sini kita langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Jaringan di PT Bukit Asam Terbuka Tanjung Enim ini berpusat di Satuan Kerja Operasional Teknologi Informasi, lalu terhubung ke Gedung Serbaguna, ke Kantor Besar Lama, Kantor Dana Pensiun Bukit Asam, Rumah Sakit Bukit Asam Medika, dan ke area tambang yaitu Mine Control Center dengan menggunakan media kabel fiber optik. Berbeda dengan satuan kerja lainnya, pada area pertambangan ini atau area Mine Control Center ini menggunakan jaringan wireless point to point untuk menghubungkan antar kantor yang berada di dalam area Mine Control Center tersebut dengan menggunakan 14 tower. Ini disebabkan karena area pertambangan yang tidak memungkinkan untuk dipasang jaringan bermedia kabel karena lokasi yang curam dan sewaktu-waktu kantor dapat berpindah tempat sesuai dengan area yang akan ditambang. Pada penelitian ini dibuat batasan masalah, yaitu yang pertama, wilayah yang diukur yaitu hanya pada area Mine Control Center, di mana di area Mine Control Center ini terdapat 3 kantor, yaitu yang pertama kantor BPKK 3, yang kedua Train Loading Station 1, dan yang terakhir itu kantor Container Watrik. Lalu yang batasan yang kedua yaitu pengukuran ini hanya meliputi parameter quality of service, yaitu bandwidth, delay, dan juga packet loss. Dan batasan yang ketiga yaitu pengukuran ini menggunakan aplikasi software AccessNet Tools dan juga BizNet Speed Test. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas jaringan wireless point to point pada jaringan PT Bukit Asam Terbuka Tanjung Enim berdasarkan dari parameter quality of service, dan juga untuk mendapatkan informasi mengenai bandwidth, delay, dan juga packet loss. Penelitian ini bermanfaat untuk sebagai bahan kajian bagi pihak PT Bukit Asam dalam pengelolaan jaringan wireless point to point. Lalu masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana pada bab ini berisi mengenai penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada point-to-point protokol, yaitu sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang sering digunakan pada jaringan WAN atau Wide Area Network. Protokol ini bekerja pada lapisan layer 2, yaitu data link layer. Lalu selanjutnya ada istilah WLAN atau Wireless Local Area Network, di mana WLAN ini termasuk salah satu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat transmisi datanya. Kemudian ada metode yang kita gunakan pada penelitian ini, yaitu metode quality of service, di mana metode ini sudah sering digunakan. Quality of service ini yaitu metode yang digunakan untuk mengukur, untuk mengetahui seberapa baik kualitas jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan sifat dari suatu service. Kemudian ada AccessNet Tools, ialah aplikasi yang sering digunakan untuk menguji konektivitas pada sebuah jaringan dengan cara mengirimkan data ke server ataupun host yang akan dituju. Jadi itu ada tampilan dari AccessNet Tools. Terdapat banyak fitur di dalamnya yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas jaringan.
Kemudian ada Bisnet Speed Test. Jadi Bisnet Speed Test ini adalah situs yang dibuat oleh perusahaan Bisnet yang bekerja sama dengan Ookla. Jadi Bisnet ini untuk mengukur kecepatan koneksi internet. Lalu kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu diagnosa. Dari ketiga area tersebut, yang paling dekat yaitu area kantor operasional TI ke BPK K3, di mana masalah yang ditemukan yaitu koneksi yang sering kali terputus disebabkan karena pengaruh cuaca yang buruk serta jarak yang cukup jauh. Lalu yang kedua ada kantor operasional TI ke Train Loading Station 1, di mana sama halnya dengan kantor BPK K3. Masalah yang ditemukan yaitu koneksi internet yang sering kali terputus, yang juga disebabkan karena pengaruh cuaca serta jarak yang cukup jauh dari kantor operasional TI. Dan yang terakhir merupakan kantor yang terjauh, yaitu kantor kontainer Watrix, di mana masalah yang ditemukan pada area ini yaitu sering terputusnya koneksi serta jaringan yang lambat. Ini dikarenakan lokasi yang jauh serta akibat pengaruh cuaca yang buruk. Sehingga dari ketiga diagnosa yang didapat tersebut, dilakukan pengukuran jaringan WLAN dengan mengukur parameter QoS, yaitu bandwidth, dengan menggunakan aplikasi Bisnet Speed Test, dan juga pengukuran dari nilai delay dan packet loss dengan menggunakan software AccenSnet Tools. Kemudian terdapat rencana tindakan atau action taking, di mana rencana yang akan dilakukan yaitu yang pertama menentukan rencana pengujian jaringan WLAN di PT Bukit Asam, kemudian memenuhi kebutuhan tools yang digunakan pada kegiatan monitoring jaringan, lalu kemudian mengimplementasikan tools jaringan dengan melakukan pengukuran parameter bandwidth, delay, dan juga packet loss pada 3 titik tersebut, yaitu kantor BPK K3, TLS 1, dan juga kontainer Watrix. Di situ sudah terdapat topologi pengukuran QoS dari kantor operasional TI ke ketiga lokasi tersebut. Jadi dari gambar tersebut terdapat perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dari kantor operasional TI ke masing-masing lokasi. Perangkat jaringan tersebut yaitu kabel UTP, kabel fiber optik, router Cisco Nexus 7000, switch hub Cisco Catalyst 2960, access point, dan PC. Pengukuran ini dilakukan pada jam sibuk, yaitu antara jam 9 sampai jam 11 pagi, dan pada jam istirahat yaitu antara jam 12 sampai jam 1 siang. Lalu masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, di mana yang pertama kali diukur yaitu bandwidth dengan menggunakan situs Bisnet Speed Test yang menunjukkan kecepatan dari download dan upload. Dari tabel tersebut kita bisa lihat pengukuran bandwidth pada ketiga lokasi di area MCC itu dengan kapasitas bandwidth yang disediakan yaitu sebesar 100 MB yang dikonversikan ke kilobyte per second yaitu 102.400 kilobyte per second. Dapat disimpulkan bahwa presentasi download tertinggi terjadi di area kontainer Watrix pada jam sibuk yaitu sebesar 50,2%. Untuk presentasi download terkecil juga terjadi di area kontainer Watrix pada jam tidak sibuk yaitu sebesar 25,9%. Presentasi download tertinggi yang terjadi di area kontainer Watrix itu dapat dipengaruhi oleh tipe file yang ditransfer dan juga jumlah dari perangkat yang terhubung ke jaringan. Kemudian terdapat tabel dari hasil pengukuran delay. Jadi nilai delay ini dikategorikan berdasarkan standarisasi versi Tipon, di mana nilai delay dikatakan sangat bagus apabila berada di bawah angka 150 milisecond
dan sangat buruk apabila berada di atas 450 milisecond. Jadi dilihat dari tabel tersebut, kategori delay pada ketiga area digolongkan dalam kategori sangat bagus dengan nilai rata-rata delay tertinggi terjadi di area kontainer Wattrig dengan nilai sebesar 85 milisecond, di mana berdasarkan standarisasi Tipon masih termasuk kategori sangat bagus. Kemudian yang terakhir, parameter dari paket loss. Jadi paket loss ini dikategorikan berdasarkan standarisasi versi Tipon juga, di mana kategori paket loss termasuk sangat bagus jika memiliki persentase 0%, bagus jika 3%, sedang jika 15%, dan sangat buruk atau jelek jika berada di persentase 25%. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase paket loss terjadi pada area kontainer Wattrig di jam sibuk, yaitu antara jam 9 sampai jam 11 pagi sebesar 6%, di mana berdasarkan standarisasi Tipon termasuk dalam kategori bagus. Kemudian kita masuk akhir dari bab ini, yaitu bab 5. Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan ini yaitu analisis kualitas jaringan wireless point to point pada jaringan LAN PT Bukit Asam Terbuka Tanjung Enim. Dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless point to point di area MCC sudah tergolong bagus dikarenakan hasil dari parameter QoS yang diukur yaitu bandwidth, delay, dan paket loss dikategorikan sangat bagus menurut standarisasi versi Tipon. Lalu adapun saran yang dibuat oleh penulis yaitu untuk memaksimalkan kinerja jaringan wireless LAN, maka faktor yang mempengaruhi kualitas dari parameter QoS atau quality of service seperti interferensi hendaknya harus diperhatikan dengan cara menghindari benda-benda yang dapat menghalangi lalu lintas jaringan, serta menjauhkan media yang mengandung listrik dan magnet untuk mengurangi terjadinya kemungkinan noise. Begitu pula dengan bandwidth yang disediakan pada area yang jauh seperti kontainer Wattrig, hendaknya harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, sekian presentasi dari penelitian yang saya lakukan yang berjudul analisis kualitas jaringan wireless point to point pada jaringan PT Bukit Asam Terbuka Tanjung Enim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.